Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kok pada nggak ada suaranya sih? Sekali lagi yuk. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik pada bersukacita nggak hari ini? Bersuka cita dong kak. Masa mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, tapi mukanya cemberut gitu sih? Coba yuk adik-adik, semuanya senyum. Senyum yang lebar, mana senyumnya? Senyum. Nah gitu dong, itu baru namanya anak-anak yang cantik dan ganteng. Hari ini kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan Duduk Senang Berjalan Senang. Adik-adik pada ikutin gerakan kakak ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, ye 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 ye. Hati senang, ye 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 ye. Hati senang, ye 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 ye. Di dalam Tuhan bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang lagi yuk. Kali ini ngomongnya haleluya dan puji Tuhan ya. Hati senang, haleluya. Hati senang, puji Tuhan. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala perkara, dalam segala perkara. Yeay. Masih bangkit berdiri ya. Sekarang sebelum kita mau berdoa, kita mau menyanyikan Bapakku datang padamu. Kita mau datang kepada Tuhan. Adik-adik semuanya pada yang serius ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
benar Tuhan, tidak ada habisnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu sangat banyak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan udara segar kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan hari yang baru. Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa serius dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tetap bangkit berdiri ya, karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih kalau kita itu, kakak dan adik-adik sekalian, berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menyebut kita anak yang Istimewa. amin. Karena kita anak yang istimewa, yuk semangat memuji Tuhan. Kita katakan, ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar siapa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Yang jempolnya, ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan jempolnya istimewa. Amin. Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengarkannya dengan serius supaya firman Tuhan itu bisa masuk dalam hati adik-adik dan dapat dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, yuk sama-sama kita nyanyikan Hati Sebagai Hamba.
kita lipat tangannya, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa bernyanyi bersama-sama walaupun melalui online, tapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di setiap hati kami dan akan memberikan berkat pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyatakan bahwa kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati sebagai hamba, yang selalu taat dan setia pada perintah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya. Berkati setiap kakak-kakak yang menyampaikan, juga berkati setiap kami yang mendengarkan, agar firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami dan membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, bertemu lagi dengan Kak Hansen di sini. Bagaimana kabarnya? Kakak tetap berdoa supaya adik-adik semua tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersemangat. Hari ini kakak mau ajak kita belajar sama-sama dari firman Tuhan tentang kebijaksanaan. Nah, kalau kita dengar kata kebijaksanaan, kira-kira apa sih yang dibayangkan sama kita? Orang pintar? Atau orang yang sudah tua, sudah kakek-kakek? Atau mungkin burung hantu? Oh, tentu bukan itu semua, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budinya, pengalamannya, dan pengetahuannya, arif dan tajam pikiran. Kemudian kalau kebijaksanaan artinya adalah kepandaian menggunakan akal budinya, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, itu arti kebijaksanaan dalam kamus. Jadi, kebijaksanaan itu selalu berhubungan dengan kepandaian, kecerdasan, yang berhubungan dengan akal budi. Kebijaksanaan dinilai dari kemampuan seseorang menggunakan akal budinya, yaitu kepandaiannya, pengetahuannya, pengalamannya untuk bertindak menghadapi kesulitan, masalah, tantangan, dan persoalan yang dihadapinya. Bila seseorang bisa selalu menyelesaikan persoalannya dengan baik, maka orang tersebut bisa dikatakan memiliki kebijaksanaan. Nah, sekarang kita mau lihat yuk, dari tokoh Alkitab yang mendapatkan kebijaksanaan yang luar biasa. Kita lihat dari kitab 2 Tawarik 1 ayat 11 dan 12. Kita lihat sama-sama. 2 Tawarik 1 ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Nah, kitab Tawarik tersebut menyatakan karena Raja Salomo meminta kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel, dan yang dimintanya itu dinilai sangat baik oleh Allah, maka Allah memberikan kebijaksanaan tersebut, kebijaksanaan yang luar biasa kepada Raja Salomo. Dari ayat ini kita lihat bahwa Allah sangat menghargai permintaan Salomo untuk mendapatkan kebijaksanaan. Akhirnya Allah
tidak hanya memberikan kebijaksanaan, tetapi juga memberikan kekayaan dan kemuliaan kepada Raja Salomo. Nah, selanjutnya kita lihat Amsal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ketika kita mencari kebijaksanaan, maka bersama dengan kebijaksanaan tersebut, kita juga akan memperoleh hikmat, memperoleh kecerdasan, dan pengetahuan. Dalam ayat yang lain, kita baca dari Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah, ketika kita mendapatkan anugerah kebijaksanaan dan kepandaian, maka kebijaksanaan dan kepandaian yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan menjadi penolong buat kita, memelihara dan menjagai kita, sehingga kalau kita mengalami masalah, kalau kita menghadapi kesukaran, kalau kita menghadapi setiap tantangan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan akan membantu kita melalui kebijaksanaan, melalui kepandaian yang Tuhan tanamkan tersebut, supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, supaya kita mendapatkan jalan keluar dari setiap apa yang kita hadapi. Menyadari bahwa pentingnya kebijaksanaan untuk kita miliki dalam kehidupan kita, kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai bagaimana kita mendapatkan kebijaksanaan. Kita buka dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Dalam judul perikop di sini dikatakan tujuan Amsal ini. Jadi kitab Amsal ini ada tujuannya. Kita lihat sama-sama. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah, orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah, orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada satu kitab di dalam Alkitab, yaitu kitab Amsal. Ini dituliskan khusus oleh Raja Salomo yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa tersebut. Tujuannya adalah menjadikan seorang muda dan semua orang yang membaca kitab Amsal ini memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan sama seperti Raja Salomo. Kita anak-anak muda seringkali dikatakan kurang pengalaman, kurang pengetahuan, sehingga belum memiliki kebijaksanaan. Tetapi dengan membaca, merenungkan, dan menuruti apa yang dituliskan dalam kitab Amsal ini, kitab ini katakan, maka seorang muda yang kurang pengalaman tadi dapat memiliki kebijaksanaan. Kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Amsal tadi mengenai bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan. Kita lihat dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian kita lihat lagi dari yang lain,
Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, segala hikmat, pengetahuan, kecerdasan, pengertian, dan kebijaksanaan, semua hal tersebut dimulai dari takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan dan menginginkan untuk bisa mengenal Allah yang Maha Kudus, pastinya kita harus mengerti apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan ajarkan supaya kita bisa mengenal Allah. Semua hal tersebut sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Jadi, untuk mengetahui semua itu, kita harus bersedia buat belajar firman Tuhan dengan tekun. Membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan setiap waktu, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan tersebut. Ada satu hal yang sangat penting yang kita perlu mengerti tentang kebijaksanaan. Kita lihat dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan, ketika Tuhan sudah memberikan kebijaksanaan kepada kita, ketika kita belajar dari firman Tuhan dan Tuhan berikan kebijaksanaan, ingat, jangan sampai kebijaksanaan tersebut menjadikan kita sombong, menjadikan kita mengandalkan kecerdasan kita, pengetahuan kita. Jangan sampai kita mengandalkan semuanya itu dan tidak lagi mengandalkan Allah. Yang terutama dari segala hal tersebut, kita harus ingat, kebijaksanaan tersebut adalah anugerah Allah. Jadi, jangan melupakan siapa yang memberikan kebijaksanaan tersebut kepada kita. Tetapi, kita harus menjadikan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Hari ini kita sudah belajar, ada beberapa hal yang kita harus ingat. Pertama, kebijaksanaan merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap manusia. Karena kebijaksanaan itu akan membantu kita, menolong kita dalam menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, dan setiap persoalan. Dan langkah awal untuk memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, tanda dari seorang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dengan tekun membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kemudian melakukan apa yang diperintahkan dan diajarkan dalam firman Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, pada saat kita memiliki kebijaksanaan, jangan lupa, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan kebijaksanaan tersebut. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, berusaha untuk mengutamakan Tuhan, berusaha untuk tetap terus semakin memahami dan mengenal Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalan kita hari ini,
diambil dari Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar tentang kebijaksanaan. Kami mau untuk kami memiliki kebijaksanaan, supaya kami bisa menghadapi setiap permasalahan, supaya kami bisa memecahkan setiap kesulitan yang kami hadapi. Dan kami mau belajar juga supaya kami tidak hanya mengandalkan kebijaksanaan, kami tidak mengandalkan pengetahuan kami, tapi kami tetap bersandar dan percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan kebijaksanaan tersebut untuk mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Kami percaya kalau Tuhan yang setia buat kami. Oleh sebab itu, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau belajar untuk tekun merenungkan firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk tetap setia melakukan setiap apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami, Roh Kudus yang memimpin dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.